datang di channel Geigers Boy, sebuah tuturan sejarah yang mengambil kisah dari buku Geigers Boy, tulisan Lili Suharmaji. Kali ini kita akan membahas tentang reformasi politik yang dilakukan oleh Dendels di Jawa. Setelah VOC bubar tahun 1799 karena terlibat korupsi, maka pemerintahan Belanda mengirim seorang gubernur jenderal yang berpangkat marsekal yang bernama Dendels. Dendels tiba di Jawa punya 3 program. Yang pertama, memperbaiki militer. Yang kedua, memperbaiki ekonomi. Dan yang ketiga, memperbaiki dalam bidang politik. Nah, kali ini yang kita bahas adalah perbaikan Dendels dalam bidang politik. Sebelum Dendels datang, di Jawa ini ada jabatan yang namanya Gubernur Pantai Utara Jawa. Tempatnya ada di Semarang. Jabatan ini adalah jabatan tangan panjang Gubernur Jenderal di Batavia yang membawahi residen di Surakarta dan residen di Yogyakarta. Nah, Dendels memang orang yang cerdas. Dia tahu betul bahwa jabatan Gubernur Pantai Utara Jawa ini tidak efektif, sehingga dia berpikir untuk menghapusnya. Untuk itulah, maka sejak pemerintahannya, Gubernur Pantai Utara Jawa dihapus, sehingga seorang residen di Surakarta dan residen di Yogyakarta bertanggung jawab langsung kepada seorang gubernur jenderal di Batavia. Bahkan menurut Dendels, 2 residen di 2 kerajaan itu langsung wakil dari raja di Belanda sana. Ternyata reformasi politik yang dilakukan oleh Dendels ini nantinya akan dilanjutkan atau ditiru oleh Gubernur Jenderal Belanda selanjutnya. Bahkan Raffles sendiri melakukan hal yang sama. Yang menjadi korban adalah Nicolaas Engelhard. Karena sebelumnya Nicolaas Engelhard adalah seorang gubernur Pantai Utara Jawa, sehingga dia harus dicopot dari jabatannya. Artinya dia menjadi seorang pengangguran. Nah, apa arti dari penghapusan ini? Ternyata seorang presiden di Surakarta dan di Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kekuasaan Belanda di Jawa. Dia bukan lagi sebagai seorang duta besar yang mempunyai 2 kaki. Pertama yaitu sebagai Perdana Menterinya Kerajaan Jogja dan Kerajaan Surakarta. Tetapi setelah adanya reformasi ini, seorang residen mempunyai kekuasaan penuh, bahkan sebagai wakil Raja Belanda. Untuk itulah nanti, maka seorang residen mempunyai kekuasaan yang mutlak di Kerajaan Surakarta dan di Kerajaan Yogyakarta.
Nah, kebijakan Dendels ini tentu saja membawa dampak yang luar biasa di Kerajaan Surakarta dan di Kerajaan Yogyakarta. Karena seorang presiden nanti tidak boleh menyuguhkan sirih kepada raja, apalagi menuangkan anggur kepada raja. Karena dia fungsinya adalah sebagai wakil raja di Belanda sana. Dia ketika datang ke keraton, maka duduknya harus sama tinggi atau sama rendah dengan Raja Yogyakarta maupun Raja Surakarta. Hal inilah nantinya yang akan menjadikan Sultan Sepuh tidak menerima keputusan Dendels ini. Bagaimana caranya agar Sultan Sepuh itu tetap sebagai Raja Gung Binatora? Banyak kisah mengatakan bahwa saat pertemuan dengan presiden, Sultan Sepuh membawa dingkle atau kursi kecil untuk ditaruh di bawah kursinya, sehingga dia nampak lebih tinggi daripada seorang presiden. Bahkan Sultan Sepuh memerintahkan punggawanya untuk membuatkan kursi yang sempit agar kursi itu tidak bisa diduduki oleh orang Eropa yang tinggi besar. Nah, nantinya tingkah laku Sultan Sepuh yang kontraproduktif ini akan membawa dampak dirinya diturunkan oleh Dendels dari takhta ke Sultan Yogyakarta dan diganti oleh Adipati Anom atau putra mahkota, yang nantinya akan membawa perubahan politik di Kesultanan Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut efek dari kebijakan Dendels ini, ikutilah episode berikutnya tentang tuturan sejarah Gegerspoe yang diambil dari buku Gegerspoe tulisan Lilik Suwarnaji. Sampai jumpa.